Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Alhamdulillah kita telah selesai dengan seminar Migran Indonesia Migrant Worker for Finland. Jadi kita ingin mempromosikan sahabat Bina Mandiri untuk bekerja ke Finlandia. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kedutaan Republik Indonesia yang ada di Finlandia. Kali ini saya dengan Bapak Johannes Manginsela, Ministry Counselor dari Indonesian Embassy in Helsinki, Finlandia. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Saya tahu Bapak repot sekali ya. Terima kasih Bapak tadi ikut berpartisipasi dalam seminar kami Bapak. Kita ngobrol-ngobrol nyaman saja, santai saja Pak. Yang pertama ini orang ini nggak tahu nih Finlandia itu di mana Pak. Terus penduduknya bagaimana? Terus kita punya berapa penduduk di sini Pak? Oke. Kalau Bapak bisa. Kita sudah memiliki Finlandia itu masuk ke wilayah Nordik, Eropa Utara, dan itu satu kelompok dengan negara-negara Nordik yang lain, seperti Finlandia, Swedia, kemudian Norwegia. Nah, jadi pertama dari segi iklim ini sangat khusus ya, karena ini wilayah yang sebagian wilayah itu masuk dalam lingkaran Arktik. Jadi bisa dibayangkan dinginnya seperti apa. Mepet kutub ya Pak ceritanya. Ada di pinggir pagar kutub lah. Pinggir pagar kutub. Jadi memang hubungan kita dengan Finlandia itu sudah lebih dari 60 tahun. Wah, luar biasa. Dan kita sudah cukup hubungan di bidang ekonomi juga sudah berkembang cukup bagus. Barang-barang Finlandia banyak masuk ke Indonesia dan juga produk-produk Indonesia juga mulai masuk di Finlandia. Dan penduduk Finlandia itu ada sekitar 5.500.000 orang. Tapi menarik di sini, Finlandia itu masuk negara dari segi demografi itu lebih banyak orang tuanya daripada usia produktifnya. Betul. Nah, sehingga memang aging society itu juga merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sangat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja di Finlandia. Dan selama ini dari Asia cukup banyak tenaga kerja yang ada dari Asia, seperti dari Filipina, dari Vietnam, Thailand, sudah dikenal. Hanya memang untuk Indonesia belum terlalu dikenal, karena memang untuk pekerja migran ini adalah masuk kategori mungkin masih dalam non traditional market kita. Penduduk Indonesia di Finlandia itu ada sekitar hampir 1.000 orang. Hampir 1.000. Sempat 1.000, tapi kemudian dari pendataan kita yang terakhir ada sekitar 900-an. Ada yang mungkin sudah pulang, karena memang profil penduduk orang Indonesia di Finlandia itu adalah mahasiswa. Atau orang-orang yang mengikuti keluarganya. Apakah menikah, istrinya orang sini atau suaminya orang sini. Nah, atau bekas mahasiswa yang kemudian menetap di sini. Itu profilnya seperti itu. Nah, mereka juga kalau saya lihat mereka masuk dalam dunia kerja di sini, karena orang Finland itu kan nggak boleh kita nggak kerja, dia kerja, harus ada kerja. Dan mereka biasanya, dan salah satu sektor yang paling banyak dimasuki oleh orang-orang Indonesia adalah hospitality, khususnya restoran dan chef dan sebagainya. Tapi mereka itu memang motif migrasinya ke sini bukan untuk cari kerja, tapi
kuliah atau menikah dengan ya, orang sini. Berkeluarga gitu ya Pak ya. Baik. Kursinya seperti itu kira-kira. Baik. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, mayoritas orang tua, workforce-nya kurang. Rata-rata dari Vietnam, India sudah masuk. Kalau menurut Bapak sendiri, kenapa Indonesia belum menembus pasar sini, Pak? Apakah promosi atau bagaimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya kami di KBRI melihat mengambil contoh saat kebutuhan akan tenaga kerja di sektor yang khusus, seperti sektor kesehatan misalnya. Itu Finlandia itu sangat kurang tenaga kerja sektor itu. Hanya memang Finlandia itu menerapkan satu sertifikasi yang tinggi, sertifikasi keahlian yang tinggi. Kemudian juga faktor yang lain adalah faktor bahasa. Nah, tapi kami sangat welcome dengan kedatangan teman-teman dari Bina Mandiri di sini untuk membuka pasar baru. Siapa tahu juga ada peluang-peluang untuk sektor-sektor lain. Nah, situasi sekarang ini memang ada kebutuhan untuk tenaga kerja sektor jasa, konstruksi, dan sekarang memang disuplai oleh tenaga kerja dari Eropa, khususnya Estonia dan Polandia, dan juga Rusia juga ada. Hanya memang dengan adanya hubungan dengan Rusia sekarang ini kan ada celah pasar yang bisa kita masuki. Kira-kira sektor bidang-bidang itu yang membuat di Indonesia dan juga ya mungkin ya itu saya mengatakan tadi mungkin belum ada yang masuk duluan ke sini, merasa tertarik ke sini. Belum ada yang tertarik Mas sini. Kita untuk karena itu ya kenapa kita tidak mencoba, dan selamat datang untuk Bina Mandiri. Terima kasih. Di pasar Finlandia. Baik. Kalau gitu kan kita ingin tahu nih yang bisa membuat menarik, pastinya dari gaji nih Pak. Kira-kira gaji minimal UMR di Finlandia ini berapa Pak? Kalau gaji kita ngomong yang bulanan aja, orang Indonesia itu tahunya bulanan net setelah pajak dia dapat berapa? Intinya begitu orang Indonesia. Ya, misalnya sektor apa nih kira-kira? Ya, ambil aja minimal semua sama pasti minimal. Jadi misalnya di sektor mungkin perhotelan gaji startnya ya. Gaji startnya lah. Untuk perhotelan itu untuk level manager jangan tinggi-tinggi Pak. Waiter aja lah, waiter atau tukang masak lah. Nanti akan ke situ. Oh ya, baik. Manager itu sekitar 5.000 euro itu start pertama. Net ya sudah. Net ya Pak. Belum. Masih gross. Masih gross. Oke. Taxnya berapa kalau gitu Pak? 24%. Wah, 24% sama sahabat Bina 24% nih. Berarti kalau 5.000 kira-kira 3.750 lah. Saya 3.500 euro ya Pak ya. Kalau untuk level di bawah itu sekitar 2.000. 2.000. Ya. Nah, kemudian ini yang menarik yang mungkin bisa kalau tenaga kesehatan, nurse itu yang profesional itu gajinya sekitar 3.700 euro. Gross. Start dari gross. Kemudian pembantu itu bisa 3.100 dan nggak terlalu begitu jauh. Oke. Jadi let's say kita bisa dapat 2.000 euro nih sahabat Bina Mandiri, tapi jangan lupa gross ya. Berarti kalau gross dikurangi 25%, well at least 1.500 lah kurang lebih ya Pak. Betul. Terus sekarang kalau udah dapat gaji, sekarang saya ditanya itu living cost berapa Pak? Nah, living cost itu sangat yang kalau bisa makan enak gitu. Makan standar. Kita kalau makan itu relatif. Ya. Tergantung kita makan di mana. Iya. Atau tapi yang sangat berkontribusi besar terhadap living cost kenapa Filipina itu mahal adalah aspek akomodasi. Itu apartemen yang simple, itu yang studio itu
mulainya dari sekitar 500 sampai 600. 500 sampai 600 euro. Nah, kalau misalnya, tapi kan itu relatif ya. Kalau misalnya ada 2 orang pekerja migran dan dia bisa share kan bisa separuhan ya Pak ya. Atau juga mungkin bisa, kami juga menyarankan ya ada baiknya juga yang meng-hire itu juga menyiapin juga akomodasi. Baik. Tapi kalau untuk saya mencoba melihat ini ya, bagaimana Finland mengukur ini. Orang dengan di sini kan orang yang sudah permanent resident atau warga negara itu, kalau dia nganggur, bisa dipecat dari pekerjaan dan sebagainya, dia itu mendapat hak tunjangan pengangguran. Dan itu sekitar 600 euro. Kalau sudah dapat residen, permanent resident, kemudian dapat. Nah itu once misalnya dia berhenti kerja dan sebagainya, dia mendapat hak untuk permanen untuk tunjangan. Kenapa saya mengacu ke sana? Karena mungkin dari situ pandangan dari pemerintah bahwa dengan 600 euro itu orang itu sudah hidup cukup lah untuk kebutuhan dasarnya, plus juga termasuk dengan kesehatannya. Itu juga. Kalau boleh tahu sektor-sektor yang paling membutuhkan itu tadi Bapak sebutkan kesehatan, sektor apa lagi Pak kira-kira yang membutuhkan Pak? Sektor hotel restoran juga ini. Dan itu hanya memang untuk waiters itu pada umumnya gross ya. Itu sekitar 2.400 gross. Wah, luar biasa. Nah, tapi seseorang yang sudah memiliki kontrak kerja permanent resident itu dia entitled untuk semacam asuransi kesehatan. Nah, itu saya bisa mengatakan kalau soal asuransi kesehatan di sini terbaik untuk ini ya, karena memang pengalaman kita juga kalau kita sudah punya itu semua menjadi gratis. Dan juga kalau misalnya jadi aspek jaminan sosial juga sangat baik di sini. Di Finland ini satu hal yang menarik ya, di Finland ini orang tidak bisa tidak ada, boleh dibilang zero dalam, nggak ada homelessnya di Finland ini. Karena itu negara paling bahagia kan? Ya benar, negara paling bahagia di dunia adalah Finlandia, betul. Saya mengambil contoh yang paling ekstrem misalnya ya, seseorang yang menyewa satu apartemen di sini, itu kalau dia tidak mampu membayar, katakanlah ada dia sakit dan sebagainya, tidak mampu membayar sewa, itu tidak bisa serta-merta yang punya rumah usir dia. Orang itu baru bisa keluar dari situ setelah ada gantinya. Pemerintah mencarikan gantinya. Wah, jadi jaminan sosial sepanjang kita comply dengan aturan yang ada, jaminan sosial gitu lumayan cukup baik gitu. Luar biasa, sahabat Bina Mandiri. Semua fasilitas pemerintah menjamin ya, tidak ada yang homeless ya Pak ya. Saya juga nggak bisa bayangin. Pekerja legal ya? Ya, sepanjang legal ya Pak, sahabat Bina Mandiri. Saya tidak bisa bayangin homeless di Finlandia yang saat ini aja saya udah kedinginan ini Pak, homeless di luar Pak. Nah, kemudian sekarang terkait kita ini orang Indonesia nih Pak, pandangan penduduk Finlandia, pemerintah terhadap orang Asia sendiri bagaimana Pak? Finlandia itu sangat terbuka ya dengan walaupun pengalaman interaksi dengan orang asing itu sangat boleh bilang belum lama ya. Tapi pada dasarnya Finlandia itu sangat terbuka dan mereka itu tidak melihat, tidak rasis lah ininya. Bahkan juga termasuk di Finlandia itu mulai banyak dari berbagai ras, dari Afrika, dari Asia dan sebagainya. Nah, dari beberapa pembicaraan informal yang saya dengar dari teman-teman orang-orang di sini, bahwa mereka di dunia hospitality itu sangat
dunia hospitality, termasuk kesehatan, itu sangat sangat suka dengan orang Asia karena dianggap lebih atentif, lebih care, lebih nggak terlalu individualisme lah, dan tidak kaku dan sebagainya. Baik. Dan itu sambutannya cukup baik untuk. Jadi dari segi ras dan sebagainya di Finlandia nggak ada masalah. Baik. Kemudian nih sahabat Bina Mandiri kalau ingin ke Finland nih, tantangan terbesar apa yang harus mereka siap hadapi di sini, Pak? Kalau dingin mestinya pertama, ya, karena pagarnya kutub. Masalah cuaca iya. Ya. Masalah cuaca iya. Kalau dari segi, orang Finland itu sangat taat aturan. Jadi orang-orang tidak hanya dari Indonesia, dari manapun itu harus belajar untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Siap. Dan maupun dengan dalam interaksi sosial. Orang di sini juga tidak begitu suka kita terlalu banyak panjang-panjang. Orang sini biasanya to the point. To the point aja. Jadi tidak bertele-tele lah. Bukan dibilang kaku juga, tidak. Tapi kita ngomong putar-putar, nanti dibilang poinnya apa? Kamu mau ngomong apa? Gitu. Baik. Itu ya masa cuaca, masa belajar untuk kepatuhan, disiplin waktu itu sangat penting. Di sini itu orang kalau seperti tadi kan acaranya jam 10. Bahkan seringkali juga kalau memang kita 10 di sini itu telat salah, terlalu cepat juga salah. Jadi harus precise, karena kalau juga terlalu cepat kita ngerepotin tuan rumah kita. Baik. Nah, hal-hal seperti itu kira-kira yang perlu untuk di Finland. Ya, ini terakhir Pak. Sekarang kita minta saran Bapak nih buat sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja ke Finlandia. Saran-saran apa bagi Bapak untuk sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja ke Finlandia? Paling tidak kalau ingin masuk ke Finland itu sambil jalan, tapi paling nggak sebelum menginjakkan kaki di Finlandia sudah kenal sedikit-sedikit bahasa di sini. Kemudian juga harus melihat, di Finlandia itu sangat terbuka, transparansi pemerintah dan sebagainya, sehingga kita mencari referensi data sertifikasi. Ada juga website bahkan apa sih pekerjaan yang lowong itu yang bisa dimasuki termasuk oleh migran, itu sangat terbuka informasinya. Jadi pastikan bahwa keahlian kita itu dibutuhkan. Jadi lengkap dari segi sertifikasi, kemudian taat aturan yang ada. Dan yang penting juga di sini kita perlu cermat dalam membaca kontrak kerja sebelum. Saya bukan mengatakan bahwa tadi saya sampaikan bahwa di Finlandia kan orangnya to the point dan ini dia akan menulis dalam kontrak apa yang dia siap. Nah, tinggal kembali ke kita, cocok nggak dengan kita. Baik. Itu yang jadi kita perlu lebih cermat membaca kontrak kerja, termasuk insentif apa, hak dan potongan-potongan itu harus betul-betul dipelajari. Jadi jangan buru-buru. Udah yang penting ada kontrak, udah nggak baca cepat langsung tanda tangan gitu kan. Baik. Dan juga yang paling akhir ini pesan sponsor. Kalau sampai di sini, tolong jangan lupa lapor kedatangan supaya bukan kita ingin tahu teman-teman ada di mana, tapi supaya kalau kita bisa membantu. Jadi intinya bantulah kami supaya kami bisa membantu Anda. Baik, terima kasih banyak. Tadi demikian sahabat Bina Mandiri ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Jos, panggilannya Pak Jos ya Pak, tentang
peluang potensi bekerja ke Finlandia. Tadi saya bisa simpulkan gaji minimal 2.400, 2.000 sampai 2.400, ya sama 25% tax sama biaya hidup, oke lah, kira-kira bisa 1.000 euro lah ya, ya Pak ya, 10 juta bisa kirim Indonesia. Jadi tapi tantangannya juga besar. Kita ada Finlandia ada di pagernya kutub, harus minimal bisa bahasa dikit-dikit ya, basic-basic, dan juga straightforward aja. Demikian sahabat Bina Mandiri, ngobrol-ngobrol dengan Pak Jos. Peluang ada, tinggal be smart worker for better future. Terima kasih. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih.